Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dan sekarang di aspek organisasi, layer kepemimpinan ke kepemimpinan yang layer berikutnya atau kepada tim, itu seringkali kita kesulitan di urusan mendelegasikan. Delegating, dan ini tidak semua business owner itu punya kemampuan dan kesiapan untuk mendelegasikan. Kenapa? Karena satu hal yang sudah pasti, teman-teman, pada saat kita mendelegasikan, itu namanya dari owner kepada profesional misalkan, itu sudah pasti ada turun grade, minimal banget di aspek ownership-nya. Jadi beda banget orang yang memiliki rasa sense of belonging ya, rasa kepemilikan asli karena memang dia pemilik, dengan sense of belonging, rasa kepemilikan yang itu juga didelegasikan bentuknya ke orang yang profesional, itu nggak bisa. Jadi yang sudah pasti akan turun adalah kualitas grade-nya di urusan rasa kepemilikan. Tetapi skill sangat mungkin itu banyak profesional yang jauh lebih hebat dari kita atau dari si ownernya, dari si pimpinan tertingginya. Ingat, pimpinan yang makin tinggi itu bukan skill utama khusus bidang tertentu, spesialisasi tertentu dia harus hebat atau semua hal dia harus terbaik. Enggak. Dia pimpinan makin tinggi itu dia makin punya kemampuan untuk mendatangkan bantuan. Nah, maka di antara setelah bantuan itu dihadirkan melalui orang-orang yang siap membantu secara profesional, maka kita harus berani mendelegasikan. Dan kita harus nerima namanya kita delegasikan, itu yang sudah pasti turun grade-nya adalah rasa memiliki. Tetapi jangan khawatir, faktanya teman-teman, menurut riset 86% dari manajer senior ya di organisasi-organisasi kelas dunia itu sepakat bahwa yang namanya budaya organisasi itu memang sangat penting untuk meraih kesuksesan, tetapi 78% kelompok itu bisa menemukan solusi dari tugas yang sederhana melalui struktur yang sentralisasi, dan yang mengejutkan 100% dari hasil riset ini kelompok itu bisa menemukan solusi 100% dari tugas yang rumit. Kalau tadi 78% tugas sederhana ketika sistemnya sentralisasi. Tapi begitu desentralisasi, organisasi-organisasi dunia, bisnis dunia, itu justru tugas yang rumit 100% bisa diselesaikan melalui model desentralisasi. Lihat bagaimana contoh Nabi SAW itu memberikan tugas yang ketika itu diberikan, Nabi memberikan kewenangan penuh. Satu contohnya, ketika itu diberikan tugas untuk menjadi seorang diplomat, menguasai sekian banyak bahasa dan memegang rahasia-rahasia terpenting, maka Nabi mendelegasikan seorang Huzaifah ibnul Yaman untuk memegang rahasia sampai bahkan daftar orang munafik. Itu selesai tugasnya. Itu benar-benar beres, bahkan harus menguasai sekian bahasa dalam waktu yang sangat pendek sekali, hanya hitungan hari. Ada 7 bahasa kalau tidak salah di dunia ini yang dikuasai oleh beliau, Masya Allah. Hanya hitungan berapa bulan aja. Itu 7 bahasa dunia dikuasai, itu tugas. Desentralisasi, apakah kan itu nggak dikerjakan semua sama Nabi? Terus tidak juga diberikan kepada sahabat seperti Umar, Abu Bakar. Kan urusannya bukan lebih pinter siapa, bukan, tetapi pendelegasian. Ketika perang gitu ya, Nabi mendelegasikan Utsman jaga gawang, jaga Madinah, siapkan akomodasi, pastikan berjalan dengan baik dan segala macam. Itu pendelegasian. Dan seterusnya, Nabi, kalau kita datang ke museum Nabi di sana, itu kita bisa lihat bahwa struktur organisasi yang namanya Madinah itu di bawah kepemimpinan Nabi SAW, itu area-areanya sudah dibagi sedemikian rupa sama Nabi SAW. Bahwa siapa itu ngurusin apa, siapa ngurusin apa, dan seterusnya. Dan itu Masya Allah, ketercapaiannya kan kita bisa baca dalam sejarah. Gemilang luar biasa. Nah, ketika jadi panglima perang, tidak semua panglima perang oleh Nabi pada saat Nabi hidup sekalipun. Ada perang-perang yang itu didelegasikan oleh Nabi kepada panglima perang yang lain. Nah, itu juga sama. Tidak lantas kemudian
Orang-orang yang biasa jadi panglima perang juga terus-terusan itu yang dipakai. Enggak. Juga dipergilirkan. Untuk apa? Untuk kemudian juga proses pendelegasian itu sudah disiapkan layer-layer penggantinya. Dari panglima senior gitu ya, misalkan Nabi masih hidup, panglima-panglima senior yang juga sudah teruji hebatnya juga masih ada. Tapi kemudian di akhir hidupnya Nabi menugaskan Usamah bin Zaid yang masih sekitar 18 tahunan untuk mendobrak jalur menuju pembebasan Palestina sana. Umar protes, yang lain juga geremeng-geremeng gitu ya, karena kok dia yang dipilih. Tapi Nabi tetap dengan keputusannya, dan ketika Umar tidak puas dengan itu, Nabi kemudian mengatakan dengan keras, tegas. Apa kata Nabi? Siapa yang meragukan Usamah bin Zaid, berarti dia meragukan ayahnya. Siapa ayahnya? Zaid bin Harithah. Dan siapa yang meragukan Zaid bin Harithah, kata Nabi, dia meragukan aku, kata Nabi. Kenapa? Karena Nabi adalah ayah angkatnya Zaid bin Harithah. Dan terbukti berhasil betul gitu ya Usamah bin Zaid itu. Ketika Umar kemudian berhasil membebaskan Al-Aqsa, dipuji-puji sama para sahabat. Umar mengatakan apa? Enggak, aku hanya mengerjakan bagian termudahnya. Bagian tersulit dari proses membebaskan Al-Aqsa itu sudah selesai oleh Usamah bin Zaid. Anak pemuda umur 18 tahun yang belum pernah jadi panglima perang. Tetapi karena diberi kesempatan untuk membuktikan dirinya dan kewenangannya diberikan dengan penuh, Masya Allah, tabarakallah. Berhasil. Jadi teman-teman, Masya Allah. Ayolah, kita harus berani. Kalau dulu kita pernah berani, maka sekarang kenapa kita tidak berani sekali lagi? Lakukan, siapkan supaya kita bisa mendelegasikan tugas-tugas yang mungkin belum selesai di era kita. Di era layer-layer senior. Tapi dia bisa diselesaikan oleh mereka yang muda-muda, yang Allah sebenarnya sudah siapkan untuk kita, hanya menunggu kita berani mendelegasikan itu kepada mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.